Sword ternyata punya anggota rahasia yang pergerakannya tidak kita bayangkan sebelumnya. Dia bukan Aokiji. Lalu siapakah sebenarnya member tersebut? Jadi mari kita pecahkan. Hiyo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan membahas hal yang masih saja hangat menjadi perbincangan setelah membaca chapter 1080. Organisasi SWORD akan menjadi topik utama kita pada video kita kali ini. Nah, di sini kita akan membicarakan lebih dalam mengenai organisasi itu, baik dari segi tujuan mereka, anggota mereka yang sebagian besar masih dirahasiakan, serta siapa juga yang ikut beraliansi dengan organisasi rahasia dari sisi pemerintahan dunia ini. Namun seperti biasa ya, Tamagon sapa dulu kalian, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Walaupun ini di awal minggu, tetap semangat ya nakama dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Nah, sembari kalian berbuka puasa, Tamagon akan terus melakukan update video pada jam-jam ngabuburit ya. Jika sudah, persiapkan diri kalian nakama, tarik jangkar dan mari kita berlayar. Setelah sekian lama, akhirnya Garp sang pahlawan angkatan laut diperlihatkan telah tiba di Pulau Hachinosu dengan tujuan membebaskan sang murid kesayangan, yaitu Kapten Koby. Seperti yang diketahui, Kapten Koby ditangkap oleh Kurohige dan komplotannya saat mereka bertemu di Amazon Lily. Di One Piece chapter 1080 ini juga terungkap bahwa tujuan Kurohige menangkap Kapten Koby adalah untuk menjadikannya alat negosiasi kepada pemerintahan dunia dan angkatan laut, supaya mengabulkan permintaannya untuk mengakui Pulau Hachinosu sebagai negara mandiri layaknya Dressrosa ataupun Wano, di mana rajanya adalah Kurohige sendiri. Di One Piece chapter 1080 juga diperlihatkan bahwa Garp tidak datang ke Pulau Hachinosu seorang diri. Dia ditemani oleh pasukan SWORD yang beberapa dari mereka namanya sudah diperkenalkan oleh Oda Sensei di chapter-chapter sebelumnya. Helmeppo, Hibari, dan juga Pangeran Grus adalah nama-nama personel pasukan SWORD yang diperlihatkan dalam One Piece 1080 ikut bersama Garp. Satu nama baru dari pasukan SWORD yang diperkenalkan oleh Oda Sensei di chapter 1080 kali ini adalah Kujaku. Kemudian lantas, apakah anggota pasukan SWORD hanya mereka saja? Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, Tamagon akan menjelaskan sedikit terkait tujuan organisasi SWORD didirikan dan siapa pendirinya. Kita mulai dari tujuan dari organisasi SWORD. Banyak yang menyangkut pautkan bahwa ideologi keadilan menjadi alasan utama pasukan SWORD ini didirikan. Tidak seperti Angkatan Laut dan para agensi Purple yang prinsip keadilan mereka bergantung kepada sudut pandang pemerintahan dunia, terutama Gorosei. SWORD beda, cenderung lebih manusiawi dalam menjalankan prinsip keadilan mereka. Dengan kata lain, SWORD lebih humanis dibanding dengan Angkatan Laut yang pada umumnya cenderung arogan dan bertindak semena-mena tanpa pandang bulu. Nah, hal inilah yang membuat kehadiran pasukan SWORD diterima di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, Kapten Koby langsung dijuluki sebagai pahlawan Rocky Port karena dialah yang membantu menyelamatkan masyarakat sipil dalam insiden Rocky Port, di mana insiden itu sendiri melibatkan Kurohige, Trafalgar Law, dan salah satu mantan kru bajak laut Rocks, yakni Ochoku. Meski kinerja pasukan SWORD ini memberi citra Angkatan Laut membaik di mata masyarakat, tetapi Angkatan Laut dan pemerintahan dunia tidak menganggap SWORD sebagai organisasi legal di bawah naungan mereka. Walaupun setiap anggota SWORD ini masih diakui sebagai prajurit Angkatan Laut. Hal tersebut diperjelas di One Piece chapter 1080. Saat Kapten Koby mengatakan kepada Kurohige bahwa menjadikannya alat negosiasi kepada pemerintahan dunia dan Angkatan Laut adalah sebuah kesia-siaan belaka. Karena baik pemerintahan dunia dan juga Angkatan Laut tidak menganggap SWORD sebagai organisasi legal. Nah, selain itu, satu lagi tujuan SWORD didirikan adalah untuk memata-matai kelompok bajak laut yang dianggap pergerakannya dapat menyengsarakan masyarakat. Nah, hal itu sudah diperlihatkan saat identitas X-Drake sebagai bagian dari pasukan SWORD terbongkar. Padahal saat itu adalah dia sudah menjabat sebagai salah satu headliner kelompok bajak laut Beast. Kemudian, lalu kapankah organisasi SWORD ini didirikan? Tamagon menduga bahwa SWORD didirikan pada saat time skip, atau lebih tepatnya tak lama setelah pertempuran di Marineford berakhir. Ada banyak kejadian di pertempuran Marineford yang membuat para pendiri SWORD ini merasa tindakan Angkatan Laut dan pemerintahan dunia tidak sepenuhnya benar. Terutama Garp yang merasa kecewa dengan situasi pertempuran di Marineford yang dimana dia harus melihat Ace tewas. Seperti yang diketahui ya, Garp lah yang membesarkan Porgas di Ace sejak kecil dan dia sudah menyayanginya selayaknya keluarga kandungnya sendiri. Kematian Ace inilah yang melatar belakangi keputusannya untuk pensiun sebagai perwira Angkatan Laut. Fakta inilah yang memunculkan asumsi di kepala Tamagon bahwa Garp adalah salah satu pendiri dari organisasi SWORD. Meskipun Oda Sensei belum menyebutkan secara spesifik Garp lah pendiri pasukan SWORD,
Tetapi One Piece Chapter 1080 sudah mengisyaratkan hal tersebut. Pasalnya, semua pasukan yang dia bawa untuk menyerang Pulau Hachinosu adalah anggota SWORD. Terlepas dari hal tersebut, jika benar bahwa SWORD didirikan setelah time skip atau setelah pertempuran di Marineford, maka inilah yang membuat Admiral Kizaru menyerang X-Drake saat mereka bertemu di Pulau Sambaudi sebelum time skip. Karena mungkin saja ya saat itu X-Drake memang belum bergabung dengan SWORD sehingga Kizaru menghajarnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah SWORD hanya didirikan oleh Monkey D. Garp saja? Tamagon rasa tidak. Ada dua legenda angkatan laut lain yang Tamagon rasa merupakan pendiri SWORD selain Monkey D. Garp. Yep, Tamagon menduga bahwa mantan Fleet Admiral Sengoku dan juga wakil Admiral Senior Suru juga termasuk pendiri SWORD. Seperti yang diketahui, Sengoku juga meletakkan jabatannya sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut tepat setelah pertempuran Marineford berakhir, dan dia juga memutuskan untuk pensiun sebagai perwira Angkatan Laut. Namun bukan berarti Sengoku akan meninggalkan Angkatan Laut begitu saja. Dia sudah bersahabat lama dengan Garp dan kemungkinan besar Sengoku juga geram dengan perintah semena-mena dari pemerintahan dunia, khususnya Gorosei. Melengkapi trio legenda Angkatan Laut, Suru sepertinya juga terlibat dalam pembentukan organisasi SWORD. Buktinya ada pada One Piece Chapter 1080 pada saat Oda Sensei menyebut bahwa salah satu personil SWORD yang bernama Kujaku adalah cucu dari Suru. Lanjut, kita akan memasuki pembahasan selanjutnya terkait siapakah pasukan anggota dari SWORD. Dalam One Piece Chapter 1080 sudah muncul beberapa nama yang bisa dipastikan merupakan anggota pasukan SWORD. Mereka adalah Kapten Koby, Helmeppo, Hibari, Pangeran Groose, Kujaku, dan juga Garp sendiri. Jika ditambah X-Drake yang sejak akhir arc Onigashima belum diperlihatkan lagi, maka sudah ada total 7 nama yang terungkap sebagai organisasi SWORD. Namun di One Piece Chapter 1080 juga disebutkan nama Tashigi yang ada dan dia ikut di dalam rombongan Garp yang menyerang Pulau Hachinosu. Kehadiran Tashigi di sana bisa saja merupakan clue dari Oda Sensei kan bahwa dia juga bagian dari SWORD. Atau bahkan mungkin saja seluruh mantan petugas Angkatan Laut G5 saat ini merupakan anggota dari SWORD. Dan jika memang benar demikian, maka boleh jadi Smoker juga merupakan bagian dari SWORD. Ada beberapa nama lagi yang Tamagon rasa juga merupakan bagian dari SWORD. Di antaranya bisa saja adalah Aokiji Kuzan dan juga Stacy. Seperti yang Tamagon sebutkan tadi bahwa salah satu tujuan SWORD didirikan adalah untuk memata-matai kelompok bajak laut yang dianggap pergerakannya dapat menyengsarakan rakyat. Maka nama Aokiji dan juga Stacy memenuhi kriteria tersebut. Kuzan saat ini telah menjadi Ten Titanic Captain di bajak laut Blackbeard. Tidak menutup kemungkinan keberadaannya di sana adalah untuk memata-matai pergerakan Kurohige dan kawan-kawannya. Sementara itu, Stacy sempat diperlihatkan memiliki koneksi dengan Big Mom, dan sepertinya hal tersebut juga termasuk misi yang diberikan SWORD kepadanya untuk mengawasi pergerakan kelompok dari bajak laut Big Mom. Kemudian setelah Big Mom tumbang di Onigashima, Stacy sudah tidak lagi memata-matai kelompok Big Mom. Tidak menutup kemungkinan kalau SWORD juga memiliki personil di dalam tubuh Angkatan Laut sendiri. Nama-nama personil Angkatan Laut seperti Hina, Momosagi, Momonga, dan juga Fujitora bisa saja adalah salah satu anggota SWORD yang ditugaskan memata-matai Angkatan Laut. Namun yang menjadi anggota yang paling menarik dari SWORD ini adalah salah satu yang tidak akan kita duga, yakni Big News Morgan masuk di dalam organisasi tersebut. Bahkan Tamagon meyakini bahwa Morgans adalah orang yang sangat amat berpengaruh dan menjadi atasan di dalam organisasi ini, dan mungkin lebih spesifiknya adalah tangan kanan dari sang pendiri yaitu Monkey D. Garp. Lalu mengapa demikian? Kita tentunya masih belum tahu siapa di balik topeng dari buah iblis Morgans, yakni Tori Torinomi model Albatros. Asumsi yang paling terdekat menurut Tamagon adalah orang yang sangat dekat dengan Garp, yakni Bogard. Bagaimana jika orang ini adalah salah satu pasukan Angkatan Laut yang menyamar menjadi burung Albatros ini? Yang paling menarik di sini adalah Bogard ini terinspirasi dari aktor film Amerika. Humphrey Bogart yang terkenal selalu menyimpan cerutu di mulutnya dan beberapa memainkan beberapa peran utama sebagai agen rahasia. Bahkan Humphrey Bogart ini adalah seorang perwira Angkatan Laut di kehidupan nyata. Nah, Morgan selalu tahu sebelumnya apa yang selalu dilakukan oleh pemerintahan dunia, dan ini mungkin karena Garp. Jika Morgan adalah Bogart, maka akan sangat masuk akal kan jika Garp adalah orang yang memberinya semua informasi. Di Fishman Island, Garp mengkhawatirkan Shirahoshi dan juga Vivi. Nah, mungkin Garp lah yang menyuruh Morgans untuk membawa Vivi bersamanya. Bogart akan menjadi pilihan yang menarik dan akan menjelaskan bagaimana Morgans memiliki kemampuan untuk menyadap sinyal pemerintahan dunia dan juga berkomunikasi dengan Chipperball. Well, cukup sekian untuk ulasan Tamagon ya mengenai SWORD, terutama terkait tujuan organisasi ini didirikan, siapa pendiri pasukan SWORD, dan nama-nama anggota yang kemungkinan masuk ke dalam tubuh dari organisasi SWORD. Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk membagikannya di kolom komentar, oke? Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan atau kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Semoga teori SWORD dari Tamagon kali ini juga bisa menemani kalian yang sedang menunggu waktunya berbuka puasa. Jadi sampai jumpa di pulau selanjutnya, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.